Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisa mengambil pencerahan? Kenapa di ayat ini ada dua, soal judi dan khamar dan soal infak? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Kita harus menjaga hifzul akal dan hifzul mal. Iya. Jadi ini penting sekali dalam rangka hifzul mal dan hifzul akal. Bagus. Jadi ad-daruriyat al-khamsah. Kenapa Islam itu ada sebetulnya untuk menjaga yang 5? Ini penting kalau kita mengaku beragama. Dan semua hukum Islam pasti mengacu untuk kepentingan yang 5 ini. Ya. Pertama, hifzuddin. Menjaga agama. Ya. Jadi setiap orang berhak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Dan orang-orang yang sudah memilih agama itu harus dilindungi. Itu di dalam Islam. Misalnya, kita nggak boleh robohkan gereja, kita nggak boleh merobohkan biara, kita nggak boleh mengusir orang yang sedang beribadah di dalam pagoda-pagoda, di dalam sinagog-sinagog mereka, kalau memang itu sudah menjadi tempat ibadah mereka, itu dijaga di dalam Islam. Hifzuddin. Apalagi membom gereja misalnya, itu sebuah kesalahan. Yang kedua, hifdzun nafas. Menjaga nyawa, menghormati nyawa. Jadi semua aturan di dalam Islam itu pasti tujuannya untuk yang kedua, menjaga nyawa. Kok sekarang sudah gencar lagi ya? Cukup 2. Nikah muda, nikah dini itu banyak masalah. Saya pikir yang bikin iklan itu yang bikin masalah. Karena umumnya, mohon maaf, para penganjur-penganjur kesetaraan gender, bukan keadilan gender. Para penganjur-penganjur kesetaraan gender biasanya orang bermasalah. Yang ada di dalam Islam bukan equality, tetapi al-adalah, keadilan. Yang namanya keadilan itu proporsional di dalam Islam. Proporsional itu berarti sesuai dengan kebutuhan dan fitrahnya. Itu hifdzun nafs. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Menjaga akal. Jadi semua manusia di dalam agama Islam itu dihormati akalnya. Karenanya, semua makanan yang menghilangkan akal haram. Semua minuman yang menghilangkan akal haram. Dan semua perbuatan, semua aktivitas yang menghilangkan akal termasuk judi haram. Apa yang terjadi di Indonesia? Ekonominya itu bohongan saja. Data statistik ini nggak real. Ini kebanyakan judi saja sebetulnya. Ketika mengukur ekonomi sebuah negara hanya berdasarkan statistik di bidang moneter dan keuangan, ini nggak real. Yang paling real itu satuan terkecil dari satu masyarakat yang namanya rumah tangga itu yang menjadikan ukuran. Bukan besaran indeks-indeks di statistik itu, bukan. Tapi kesejahteraan setiap keluarga dari satuan terkecil dari masyarakat itu yang diukur dalam Islam itu. Karenanya semua aktivitas termasuk judi walaupun sudah menjadi ekonomi, judi sudah menjadi hiburan, itu semua merusak akal dan itu haram hukumnya. Jadi di ayat ini betul bagus sekali Ibu tadi simpulkan. Jadi yang dijaga adalah akal. Itu pada poin pertama. Pada poin pertama yang dijaga adalah
akal. Jangan minum khamar, makan khamar, dan jangan judi. Yang satu makanan dan minuman, yang kedua perbuatan. Judi itu perbuatan. Misalnya kalau ibu sudah ditawarin investasi yang udah nggak masuk akal, gitu, udah jauhin aja deh. Itu mestinya judi sudah. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Misalnya di sini, madza yunfiqun. Disinilah bedanya yang paling mendasar antara kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Kapitalisme prinsipnya adalah mengakui hak-hak individu sebanyak-banyaknya tanpa batas. Ini terjadi di Indonesia, makanya yang kaya semakin kaya. Sosialisme dan komunisme menghilangkan hak-hak individu. Jadi milikmu adalah milikku, anakmu adalah anakku, seterusnya nanti begitu. Menghilangkan hak-hak individu. Islam di antara keduanya. Mengakui hak-hak individu juga mengakui hak-hak sosial. Karenanya di sini ada posting zakat, posting infak, posting sedekah, posting jihad bil mal, itu yang paling tinggi, jihad harta, dan posting wakaf. Karena di balik harta kita itu ada milik orang lain. Dan jangan mentang-mentang kita yang punya harta, lantas kita berbuat semena-mena. Seperti apa? Seperti di perusahaan terbatas. Yang berhak menentukan segalanya bukanlah orang yang bertakwa, tetapi yang paling banyak sahamnya. Jadi pemegang suara terbanyak adalah orang yang banyak sahamnya, itu kapitalis. Disinilah miskinnya para buruh itu, para pekerja itu. Yang kelima, menjaga keturunan dan kehormatan. Yang kelima, menjaga keturunan dan kehormatan di sini. Jadi Islam dengan semua aturan syariatnya itu sebetulnya bertujuan untuk menjaga keturunan manusia agar tetap sesuai dengan aturan nasab-nasabnya. Dan menjaga kehormatan perempuan, bukan dengan misan itu, ada miscall, miscici, misunderstanding. Ya, sama tambah satu lagi yang latah, word muslimah